Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi kembali di Daurah Tafsir Ijmali. Alhamdulillah hari ini di bagian juz ke-7 bersama Ustadz Nur Faji Ramadan. Banget juz 7. Juz 7 lagi. Juz 5 ya, Ustadz. Sorry. Juz 5, maaf. Juz 5 hari ini. Ramadan ngikutin hisab siapa? Hisabnya Kairo, Mesir, insya Allah. Juz 5 berarti. Oke. Tanpa berlama-lama, tata tertibnya biasa, tidak usah mengaktifkan video. Juga kalau ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom komentar. Terus juga boleh ikuti Instagram kami, Yayasan Bisa atau Pesantren Kosan Bisa. Kepada Ustadz Fajri, apakah sudah bisa share screen, Ustadz? Ya, dipersilahkan. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa ala kulli Alhamdulillah wa kafa sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati para panitia, yang saya banggakan para peserta. Ini adalah juz yang kelima dari Al-Quran Al-Karim, dan juz kelima bermulai dari surat An-Nisa ayat 23. Atau lebih tepatnya ayat 24. Ayat 24, ayat 23 ini akhir juz 4 ya. Ayat 24 saya salah tulis sampai ayat 147, berarti dia seluruh juz ada di surat An-Nisa. Dan ini cukup jarang terjadi. Satu juz di dalam satu surat saja itu cukup jarang terjadi. Hanya terjadi di surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Di surat Al-Maidah misalnya tidak satu juz tidak sampai di satu surat full gitu, karena juz 6 ada sebagian di surat An-Nisa, kemudian Al-Maidah di tengah-tengahnya ada juz 7 gitu ya. Surat Al-An'am juga begitu, tengah-tengahnya ada juz 8. Surat Al-A'raf tengah-tengahnya ada juz 9. Di surat yang panjang lagi, surat At-Taubah, tengah-tengahnya ada juz 11 sama juz 12. Tapi kalau surat An-Nisa, Masya Allah, juz 5 semuanya di dalam surat An-Nisa. Ini istimewa di situ. Oke, karenanya kemudian dia keuntungannya adalah fokus bahasannya ke satu tema besar. Apa tema besar tersebut? Yaitu sudah saya sebutkan, tema besar dari surat An-Nisa adalah perintah untuk bersatu padu dalam Islam, berbingkaikan kasih sayang. Karenanya kemudian semua hukum di dalamnya, semua kisah di dalamnya, walaupun surat An-Nisa hampir tidak ada kisah, hampir tidak ada kisah. Malah kalau mau fair, dia tidak ada kisah yang betul kisah sebetulnya. Kalau boleh kita sebut, artinya hampir terutama di juz 5, kita bicara juz 5. Nanti di juz 6 surat An-Nisa juz 6 ada kisah. Ada benar kisah ternampak sebagai kisah. Adapun juz 4 di bagian surat An-Nisanya dan juz 5 di surat An-Nisa semuanya, itu kalaupun ada kisahnya tidak menyebut nama, kisahnya tersirat gitu ya. Seperti itu. Atau kisahnya hanya Allah bilang mereka begini, mereka begitu. Ada kejadian, tapi bukan sebagai suatu story. Dan ini membuat kita semakin sadar, ini nuansanya sudah semakin madani sekali. Sangat madani. Di antara ciri maki banyak cerita. Surat madani sedikit cerita, bukan tidak ada, sedikit. Oke. Beberapa poin akidah dalam juz 5 ini ada. Yang pertama adalah konsep Allah tidak akan zalim. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala firmankan innallaha la yadhlim mithqala dzarrah. Dan ini sebetulnya terkait dengan konsep takdir, nanti akan kita bahas secara khusus.
Karena surat An-Nisa di bagian juz 5-nya ini membahas tentang takdir secara kaidah, membahasnya secara kaidah. Oke, kemudian juga secara eh, maksudnya Allah tidak akan zalim, para ulama ada dua pendekatan menjelaskan makna Allah tidak akan zalim. Pendekatan pertama mengatakan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim itu berarti Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bisa saja zalim, tapi Allah tidak zalim. Gitu ya. Jadi mungkin Allah itu zalim, mungkin dalam artian mungkin di sini Allah mampu untuk zalim, itu maksud. Tapi Allah tidak melakukan zalim. Karena zalim menurut mereka menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Sementara zalim menurut pendekatan yang kedua adalah at-tasarrufu fi milkil ghair. Ngotak-ngatik ya, milik orang lain. Itu zalim. Menggunakan milik orang lain, mengambil milik orang lain seperti itu. Lah, sementara segala sesuatu milik Allah. Maka kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim, artinya tidak mungkin zalim. Tidak bisa zalim karena zalim itu otak-atik milik orang, dan gimana otak-atik milik orang sementara semua milik Allah. Bisa terpahami teman-teman ya. Jadi pada akhirnya meskipun dua pendekatan ini sepakat Allah tidak akan zalim, cuma sudut pandangnya agak sedikit beda, dan dua-duanya somehow dapat diterima. Dapat diterima dua-duanya pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Terpahami ya maksudnya. Konsep akidah yang poin penting juga dijelaskan di juz ini adalah Yahudi mendistorsi Taurat. Kata Allah, bahkan Allah jelas bilang itu Yahudi kerjanya. Minalladzina hadu yuharrifunal kalim. Di antara Yahudi ada yang mengubah ucapan. Dan jelas bahwa distorsi yang dilakukan Yahudi itu hampir betul-betul sesungguhnya distorsi itu mereka lakukan. Seolah-olah Nasrani itu tidak melakukan. Seolah-olah. Ya, mereka melakukan. Tapi karena trendsetternya dan juga pemain utamanya adalah Yahudi. Bahkan Yahudi tidak hanya mendistorsi Taurat. Allah juga nggak bilang Taurat. Situ sebetulnya Allah bilang Al-Kalim. Firman Allah. Jadi mereka pun mendistorsi apa? Injil. Karena sosok utama ya itu bernama Paulus. Itu yang mengotak-atik Injil. Itu pun adalah awalnya Yahudi. Yang menurut sebagian sejarawan, dia pura-pura saja masuk Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Jadi mungkin lebih tepatnya tidak dikatakan distorsi Taurat saja, tapi bahkan distorsi Taurat, Zabur, Injil. Itu kerjaan Yahudi. Walaupun tidak menutup kemungkinan Nasrani pun melakukan, tapi pelaku utamanya dan bahkan pemain besarnya adalah Yahudi. Dan Allah Subhanahu wa taala di juz ini menyatakan yuharrifun al-kalimah amma wadhi'i. Di surat lain Allah bilang mim ba'di mawadhi'i. Seperti nanti kita bahas di juz ke-6. Adapun yuharrifun al-kalimah an mawadhi'ihi, maka mengubah teks, mendistorsi teks, nambah, mengurangi teks. Sementara yuharrifun al-kalimah min ba'di mawadhi'i, oh, dua-duanya juga ada di juz 5 ya. Dua-duanya ada betul sekali. Nah, dua-duanya ada ya. Yuharrifun kalimah. Ya, dua-duanya ada di juz 5. Jadi ada yuharrifun kalimah an mawadhi dan ada yuharrif, saya pasti. Yuharrifun kalimah an mawadhi dan ada yuharrifun kalimah min mawadhi. Oh, enggak. Oke. Oke. Ya, enggak ada satu lagi benar di juz 6. Karena di juz surat An-Nisa semuanya an mawadhi. Surat Al-Maidah ada yang an mawadhi, ada yang min ba'd mawadhi. Oke, intinya kita mau tekankan Yahudi melakukan distorsi. Nanti mungkin pembahasan tentang bedanya an dan min ba'di detailnya di pertemuan mendatang ya, di besok insyaallah. Oke, jadi an mawadhi'i itu mendistorsi teks. Adapun min ba'di mawadhi'i maka mendistorsi tafsiran. Mendistorsi. Jadi ayatnya oke. That's it. Itu memang begitu teksnya Allah turun. Tapi tafsiran yang mereka selewengkan. Jika nanti insya Allah dibahas teman esok. Oke, kemudian poin penting juga dari akidah yang dibahas di juz ini adalah azab neraka itu berulang-ulang. Kullama nadijat juluduhum
baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali hangus kulit mereka, Allah gantikan dengan kulit yang lain, yang baru. Bukan kulit yang tadi, kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, kata Allah, alasannya, hikmahnya, agar mereka semakin merasakan azab. Karena kalau kulit yang sudah hangus dibakar, ya dia tidak merasakan. Tapi kalau kulit baru masih sehat dibakar, dia merasakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang yang ganti agama. Sekarang tapi hanya bermain-main saja, ada pertimbangan-pertimbangan duniawi, maka umumnya itu mazdadu kufra. Justru malah bertambah kafir, bertambah jauh dari agama. Konsep akidah yang dibahas cukup banyak di dalam juz ini, bahkan mungkin ayat-ayat tentang ketaatan pada Rasulullah SAW itu utamanya di juz. Bolehlah kita sebut juz 5 ini juz taat pada Rasul, itu juz ketaatan. Karena konsep ketaatan pada Rasulullah dan nanti ketaatan pada ulul amri itu ditemukan dalam Al-Quran ya di juz 5. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Konsep Allah perintahkan taat pada Allah, perintahkan taat pada Rasul dan ulul amri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Kali-kali tidak mereka belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ini sampai mereka berhukum pada sunnah. Makanya sepakat ulama orang yang mengatakan saya tidak mau pakai hadis, tidak mau pakai sunnah, maka bukan muslim. Maka orang tersebut bukan muslim. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Bahkan kalau seandainya menaati Rasul, balasannya adalah bersama orang-orang yang kita minta doanya dan kita doakan dan kita terus minta kepada Allah sering sekali dalam salat kita, yaitu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ternyata di juz 5 Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kalau kita taat sama Rasul maka kita akan bersama mereka. Mayyiti'ir Rasul. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala? Haulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna Allah Subhanahu wa taala, siapa mentaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasula faulaika, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Was-siddiqin, dari siddiqin, orang-orang yang membenarkan lagi jujur. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam kondisi jihad sabilillah atau meninggal dalam kondisi syahid. Was-sholihin, atau orang-orang soleh. Sebagian penafsir mengatakan bahwa an-nabiyyin jelas para nabi dan rasul, dan nabi lebih umum daripada rasul. Rasul adalah sebagian dari nabi. Tidak semua nabi itu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Terus kemudian kata Allah, was-siddiqin, as-siddiqin penghulunya adalah Abu Bakar. Wasyuhada, syuhada penghulunya adalah Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu. Was-sholihin, orang-orang soleh adalah para sahabat yang lain. Kita doa, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, ini jalannya para sahabat, jalannya para nabi. Kemudian juga di ayat 80 masih juz 5 Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa may yuti'ir rasulah faqad ata'allah. Siapa yang taat sama Rasul, maka sungguh sebetulnya dia telah mentaati. Karena barangkali ada orang yang mempertanyakan, saya taat sama Allah, Rasul enggak? Loh, kamu taat sama Rasul itu sama dengan taat sama Allah. Jadi pemahaman kebalikannya, tidak taat sama Rasul berarti Allah. Kemudian konsep ulil amri. Siapa ulil amri? Ulama. Jelas ulama dan umara. Ini ada ahli ilmu agama dan ada pemimpin-pemimpin administrasi, pemimpin-pemimpin wilayah. Kata Allah,
di surat 4 ayat 59 juz ini bahwa taat pada itu tergantung bilang ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Perhatikan Allah bilang atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul dan taatilah rasul. Ada atiunya. Atiullah, atiur rasul. Tapi giliran ulil amri enggak ada ati wa ulil amri. Sebagian penafsir katakan berarti ketaatan pada Allah dan pada Rasul memang ketaatan yang asli. Adapun taat pada ulil amri maka sebatas tidak maksiat saja. Tergantung taat pada Allah dan Rasul. Kalau ulil amri nyuruh sesuatu menyelisih ketaatan Allah, menyelisih ketaatan pada Rasul, maka tidak boleh. Haram hukum menuruti ulil amri. Di sini perhatikan atiullah wa atiur rasul. Kalau memang untuk menyingkatnya, ya udah atiunya sekali aja sebetulnya. Atiullah wa rasul wa ulil amri. Selesai ataf. Bisa kan begitu. Tapi enggak atiullah. Diulang wa atiur rasul. Yang ketiga enggak. Maka memang taat pada Allah independen, taat pada Rasul independen, taat pada ulil amri tergantung pada ketaatan pada Allah dan Rasul. Bentuk taat pada ulil amri adalah diantaranya tidak menyebarkan informasi yang menghebohkan. Allah wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Sebelum berkonsultasi pada mereka, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau datang kepada orang-orang munafik berita yang membahagiakan atau yang menyedihkan, keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan, langsung viral kan, langsung di-share, di-forward kemana-mana. Ada berita yang membuat berita yang mengerikan, berita yang mungkin malah membuat senang, tidak terjamin kebenaran, gitu ya. Azaubi mereka seperti. Padahal harusnya kalau berita seperti itu, informasi seperti itu dikembalikan dulu ke ulil amri. Tanya dulu, tabayin dulu, ini betul nggak berita? Termasuk konsep ulil amri, makanya jangan sampai karena ulil amri tergantung taat pada Allah, taat pada Rasul, jangan sampai menjadikan ulil amri kita malah kafir, dan memang kafir tidak bisa jadi ulil amri pada akhirnya. Tidak sah menjadi pemimpin. Haram kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Dan makna aulia mencakup keduanya. Tidak betul kalau dibatasi hanya teman dekat tapi tidak pemimpin, atau sebaliknya. La tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Kemudian konsep yang Allah terangkan dalam surat An-Nisa juz 5 adalah konsep dosa besar, konsep al-kabair. Bahwa memang dalam Islam ada namanya al-kabair dan ada yang bukan kabair. Dan ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat 4 ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian meninggalkan dosa besar, maka dosa kecil kalian terampuni, auto terampuni. Ini konsep pertama. Konsep kedua, dosa besar itu masih mungkin Allah ampuni meskipun orangnya nggak tobat sampai meninggal. Kalau ada orang melakukan dosa besar, ternyata dia sampai meninggal nggak tobat, gimana di akhirat? Jangan dijawab, oh kalau gitu masuk neraka langsung. Sampai dosa besarnya habis baru masuk surga. Belum tentu juga. Tidak harus. Yang benar jawabannya bukan begitu. Yang benar jawabannya dia terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Langsung, tanpa perlu masuk neraka dulu. Langsung masuk surga bisa. Bisa. Kalau dosa besar begitu. Kalau Allah mau masuk neraka dulu, masuk neraka bisa. Wa man yamut wa lam yatub minal khata fa amruhu fawadun lidzil atwa. Demikian kata Imam As-Safari. Barang siapa meninggal dunia belum sempat tobat dari dosa besar, maka perkaranya di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda dengan kemusyrikan. Kalau kemusyrikan berbuat musyrik seseorang, meninggal belum taubat, maka ya tidak diampuni. Itulah makna innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi maknanya bukan berarti orang tidak bisa taubat dari kemusyrikan. Enggak. Konteksnya ayat sedang bicara di akhirat. Ini di akhirat kalau ada orang masih bawa musyrik, Allah nggak ampuni lah.
Tapi ada di akhirat orang bawa dosa besar masih mungkin. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi yang Allah. Tapi kalau dia musyrik di dunia, kemudian taubatnya di dunia juga sebelum meninggal, ya jelas diterima. Kok para sahabat banyak di antara mereka tadinya orang-orang musyrik. Seperti itu. Pun nanti di akhir juz Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang kafir sekalipun itu masih bisa taubat. Orang munafik, munafik i'tiqadi, yang bahkan munafik yang lebih dalam nerakanya, fitarkil asfali minanar, di neraka paling dangkal, itu pun masih bisa taubat. Masih bisa taubat. Daripada apalagi yang lain ini. Next. Makanya hierarki dosa seperti itu. Kelihatan ya? Ada kemusyrikan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Oke. Dosa kecil untuk menghilangkannya harus tobat nggak? Tidak harus. Dia bisa hilang dengan tobat, itu yang terbaik. Bisa hilang dengan amal soleh. Bisa auto hilang dengan amal soleh. Dan kalau ada hadis, ya kebanyakan ulama berpendapat, kalau ada hadis menyebutkan akan diampuni dosa dengan amal soleh tertentu, maka maksudnya dosa kecil. Seperti misalnya bulan Ramadan. Man shoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, yakni dosa kecil. Man qama Ramadana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, yakni dosa kecil. Kaidahnya dosa yang terhapus dengan amal soleh itu dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus tobat. Dosa kecil kita ninggalkan dosa besar saja dan itu ketaatan. Meninggalkan dosa besar itu adalah ketaatan, pahala. Di antara bonusnya dosa kecil kita hilang. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Adapun dosa besar maka harus ditobati untuk menghilangkannya. Tapi pun kalau meninggal sebelum tobat, maka orang tersebut masih tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, bisa. Kalau Allah mau hukum dulu, bisa. Tapi tidak kekal di neraka. Dosa besar dan dosa kecil tidak mengeluarkan seorang dari tauhid. Ya, mengurangi iman. Dosa kecil mengurangi iman. Dosa besar mengurangi sekali iman. Tetapi tidak sampai nol. Adapun kemusyrikan, jelas ya, kemusyrikan di atas dosa besar. Nah, dia konteksnya ketika kemusyrikan yang disebut kemusyrikan syirik besar, maka mengeluarkan dari Islam. Maka menghanguskan pahala amal, mengengkalkan orangnya di neraka. Dan kalau orang musyrik belum sempat tobat sampai meninggal, ya sudah, berarti auto tidak diampuni oleh Allah. Next. Konsep taat wal amri, konsep takdir, ini bahasan-bahasan yang cukup perlu kita kerahkan pikiran dalam untuk paham itu. Kita saja begitu ya, apalagi orang yang di zaman tersebut yang mungkin mereka ya masih baru masuk Islam. Makanya jelas surat An-Nisa terutama di bagian juz 5 ini surat yang memang udah madani sekali. Bukan maki. Gimana orang masih menjemah berhala sudah diajak bicara dosa besar, dosa kecil, kemusyrikan, takdir. Tentu memang Islam bertahap dalam mengajarkan. Di antara konsep takdir penting adalah ada dua ayat yang nampak saling bertentangan. Kata Allah di ayat 78, kalau mereka ditimpa kebaikan, wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, mereka bilang dari Allah. Kalau ditimpa keburukan, mereka bilang ini dari engkau wahai Nabi Muhammad. Atau wahai Muhammad. Kalau bilang kulum min indillah, katakan semua dari Allah. Oke, but clear bahwa yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Giliran ayat selanjutnya baru aja satu ayat setelahnya. Allah bilang, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kalau kamu ditimpa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ditimpa keburukan itu dari diri sendiri. Loh, kok kayak bertentangan? Tadi katanya semua dari Allah. Ini gimana? Allah menjelaskan dengan beberapa penjelasan. Tentunya ini tidak bertentangan karena kalau ini bertentangan, yang duluan ngetawain bukan orientalis. Yang duluan mengkritik bukan orang liberal. Yang duluan mengkritik siapa? Kalau memang ini kontradiktif, ya. Yang duluan mengkritik bukan orientalis, bukan orang liberal, tapi siapa? Udah diam. Siapa? Tentu orang-orang munafik waktu itu, orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka dengar ayat. Mereka, Nabi itu tidak sembunyikan ajaran Al-Quran. Nyatanya mereka tidak mempermasalahkan, berarti memang mereka paham maksudnya masing-masing.
Apalagi di juz ini juga Allah bilang afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak tadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah nih, saya mereka akan jumpai kontradiksi yang banyak di dalam. Nah, ini juz yang sama bilang itu, maka tidak mungkin ini ada kontradiksi. Pemahaman yang benarnya adalah mengatakan bahwa oh, semua dari Allah, baik dan buruk. Tapi giliran menisbatkan, jangan kita katakan ini keburukan dari Allah. Itu sebagai adab. Kita katakan ini keburukan karena salah saya. Giliran ada kebaikan baru sadarkan. Jadi yakin kita bahwa nilai jelek dari Allah juga, nilai baik dari Allah. Tapi kalau nilai bagus, bilang alhamdulillah ini dari Allah. Giliran nilai buruk, ya betul dari Allah. Tapi nggak usah bilang itu dari Allah. Sebagai etika, bilang aja, oh saya kurang belajar. Oh ini salah. Seperti itu. Itulah yang Nabi SAW katakan dalam doanya, wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan ada padamu di kedua tanganmu dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Etika. Adapun hukum fikih, maka hukum fikih yang sangat populer, tidak begitu mendetail, tapi terkait dengan utamanya hal-hal yang sifatnya dijumpai sehari-hari. Ya, pernikahan, minuman keras, tayamum, etika mengucapkan salam. Ditambah beberapa hukum pidana, seperti tadi khomer, kemudian pembunuhan tak sengaja. Bahkan ada beberapa aturan terkait ibadah, mengqasar sholat dan sholat khauf. Semuanya di juz 5. Nah, ada ayat penting di juz 5 ini, yang mana Imam Asy-Syafi'i pernah suatu ketika Imam Syafi'i terkenal. Beliau mengatakan dalam buku beliau, oh, ijma adalah dalil. Di antara dalil agama adalah ijma, kesepakatan ulama. Oke, Quran jelas, sunnah jelas. Di juz ini ditekankan sekali, taat Allah, taat Rasul. Mana ijma? Imam Syafi'i ditantang. Mana dalil ijma? Dalil Quran bilang ijma itu adalah argumen dalam agama. Dalil adalah hujah. Imam Syafi'i kemudian bilang, beri saya waktu. Imam Syafi'i kemudian tamatkan Quran 3 kali dalam 3 hari. Jadi sehari sekali khatam. Kemudian setelah itu baru besoknya atau 3 hari setelahnya datang ke orang yang bertanya mengatakan, saya sudah dapat ayat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kata kuncinya adalah yang digaris bawahi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya bukan jalan orang mukmin. Kata beliau, sabilul mu'minin ijma. Di dalam surat ini, surat An-Nisa sesuai namanya, isu tentang wanita tentu. Dan siapapun yang peduli pada isu-isu terkait wanita harus banyak mentadabburi surat An-Nisa. Di dalamnya ada wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian iri terhadap apa yang dilebihkan. Oh, enak sekali perempuan ini ada haid, ada nifas. Tidak perlu puasa, tidak perlu sholat. Atau sebaliknya, perempuan justru, oh enak sekali laki-laki. Wah, diwajibkan sholat Jumat. Oh, begini dan begitu. Tidak perlulah. Ridho atas perbedaan masing-masing. Ada perbedaan fisiknya. Ada sebagian perbedaan peran dalam Islam. Peran itu ada yang diatur syariat, ada yang diatur sesuai dengan konteks lingkungan. Ada yang diatur syariat, ada yang diatur konteks lingkungan. Urusan siapa yang... Ya kalau satu wilayah yang masak laki-laki, yang masak laki-laki. Tapi ada hal-hal tertentu yang peran memang ditentukan syariat. Seperti peran mengepalai rumah tangga. Itulah yang Allah SWT sebut kemudian di surat yang sama ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria adalah pelindung, qawwam adalah pengayom. Dan ini tanggung jawab. Ini bukan privilege, lebih tepat ini justru adalah amanah. Bukan privilege. Kemudian urusan seputar rumah tangga detail sekali di sini. Bagaimana jika istri dikhawatirkan nusyuz? Bagaimana jika suami yang dikhawatirkan nusyuz? Nusyuz ini adalah melampaui batas, tidak nurut, tidak menunaikan hak. Bagaimana jika berselisih parah? Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakam. Ini melibatkan orang lain, melibatkan perwakilan keluarga laki-laki, perwakilan keluarga istri.
Juga Allah Subhanahu wa taala memustahilkan adil yang 100% dalam hal yang batin. Walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa. Bahkan Nabi SAW pun mengakui bahwa tidak bisa beliau adil dalam urusan perasaan. Pun para ulama tidak katakan yang dimaksud tidak bisa adil di sini adil dalam perasaan dan urusan ranjang. Adapun adil selain itu maka bisa diusahakan dan bisa memang, dan itu yang wajib. Kemudian bagaimana jika berpisah? Wa iya tafarraqu yughnillahu kullam saat. Adapun kisah tadi sangat minim dan sebagiannya pun atau kisah yang ada di juz 5 anonim semua. Tentang orang munafik Allah ceritakan. Mereka sholat itu malas-malasan. Mereka itu hendak menipu orang beriman. Contoh Yahudi yang mereka sangat dekat dengan klinik perdukunan dan seterusnya. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari juz 5 agar kita jangan sampai mengikuti orang munafik, yang mana orang munafik itu sangat dekat perangannya dengan orang Yahudi. Karenanya orang munafik dan Yahudi sering sekali dalam Al-Quran digandingkan karena perangai keduanya sangat mirip, penuh tipu daya, tidak taat pada Rasulnya. Persis Yahudi tidak taat pada Nabi Musa, pada para nabi. Karena munafik pun begitu. Yahudi penuh tipu daya, orang munafik penuh tipu daya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari perangai kemunafikan dan perangai Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.